Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kenali kami dari kelompok Kenali Hepatitis. Jaga sejak dini. Di sini kami akan membuat video penyuluhan tentang penyakit hepatitis. Hepatitis merupakan penyakit peradangan pada hati yang seringkali tidak disadari oleh penderita. Padahal jika tidak dicegah dan tidak ditangani dengan baik, hepatitis akan menjadi penyakit kesehatan yang sangat serius. Melalui penyuluhan ini, kami berharap Bapak, Ibu, dan teman-teman akan dapat lebih mengenal hepatitis dan cara pencegahannya. Hepatitis adalah kondisi di mana peradangan pada organ hati. Penyebabnya bisa virus, zat beracun, ataupun kebiasaan hidup yang tidak sehat seperti mengonsumsi alkohol secara berlebihan. Jenis hepatitis yang paling sering kita temukan adalah hepatitis A, B, dan C. Hepatitis A itu bisa menular melalui makanan dan minuman yang tidak sehat, sedangkan hepatitis B dan C biasanya menular melalui cairan tubuh dan darah, seperti melalui jarum suntik yang tidak steril. Jenisnya berbeda, ketiganya sama-sama dapat merusak fungsi hati jika tidak dicegah sejak dini. Hepatitis dapat menular dari beberapa cara. Yang pertama dari makanan dan minuman yang terkontaminasi, dan yang kedua melalui darah, melalui transfusi darah yang tidak aman, dan yang ketiga itu melalui hubungan seks yang tidak aman. Perlu diketahui, hepatitis tidak menular dengan cara berpelukan, bergandengan, ataupun makan bersama. Jadi kita harus tahu bagaimana hepatitis itu tertular agar tidak terjadi kesalahpahaman. Yang keempat adalah gejala. Gejala hepatitis sering sekali tidak muncul pada tahap awal sehingga para penderita tidak mengetahui bahwa dirinya telah terikat atau terinfeksi pada penyakit hepatitis ini, teman-teman. Dan gejala yang dapat muncul antara lain seperti tubuh kita itu terasa lemas, muntah, mual, dan nafsu makan kita menurun. Serta juga sering terjadi juga nyeri pada bagian perut kita, teman-teman. Dan pada kondisi ini, pada kondisi yang lebih lanjut, dapat terjadi kulit dan mata kita itu menguning, serta urin kita terlihat warnanya lebih gelap. Dan karena itu, teman-teman, untuk pemeriksaan kesehatan secara rutin sangat penting untuk mendeteksi bahwa kita itu mempunyai penyakit hepatitis sejak dini. Berikutnya, pencegahan akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yang kelima itu ada pencegahan hepatitis. Dapat dicegah dengan beberapa langkah-langkah. Yang pertama itu biasakan mencuci tangan sebelum makan dan sesudah makan. Terus yang kedua itu konsumsi makanan dan minuman yang bersih. Terus yang ketiga, hindari penggunaan jarum suntik atau alat pribadi secara bergantian. Terus selain itu, vaksinasikan hepatitis A dan B sangat dianjurkan sebagai perlindungan jangka panjang. Dengan demikian, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, resikonya terkena hepatitis dapat dikurangi secara signifikan. Kak, izin bertanya, apakah hepatitis bisa sembuh total? Terima kasih atas pertanyaannya. Beberapa jenis hepatitis seperti hepatitis A umumnya dapat sembuh dengan perawatan yang baik. Namun, hepatitis B dan C dapat menjadi kronis jika tidak ditangani dengan tepat, sehingga pencegahan pemeriksaan dini sangat penting. Terima kasih. Mari mengenal hepatitis B. Hepatitis B banyak diderita masyarakat di seluruh dunia dan merupakan salah satu penyakit infeksi pada hati yang disebabkan oleh virus hepatitis B.
Virus hepatitis B dapat menjadi kronis dengan gejala yang berlangsung selama beberapa minggu, seperti warna kekuningan pada kulit dan putih mata, kelelahan, mual dan muntah, serta nyeri pada perut. Virus hepatitis B menular melalui darah dan cairan tubuh yang terinfeksi, seperti dari ibu penderita hepatitis B kepada bayinya, berhubungan seksual dengan penderita hepatitis B tanpa pengaman, jarum suntik yang terinfeksi, melalui timbik, tato, dan cukur dengan alat yang tidak steril, dan melalui transfusi darah di Indonesia yang dilakukan sebelum tahun 1992 atau dari sumber yang belum di-screening. Virus hepatitis B yang masuk ke dalam tubuh akan menempel pada sel hati, berkembang biak, dan dapat menyebabkan peradangan hati. Jika jumlah virus yang menempel pada sel hati masih sedikit, sel hati yang terinfeksi tidak akan terdeteksi oleh sistem kekebalan tubuh. Namun, saat jumlah virus hepatitis B semakin banyak, sel yang terinfeksi akan terdeteksi dan akan diserang oleh sistem kekebalan tubuh. Kemudian, virus hepatitis B dalam sel hati akan mati, tetapi sel hati akan ikut rusak dan tidak dapat kembali seperti semula, dan akan berkembang menjadi jaringan parut yang akan mengganggu fungsi hati. Bila jaringan parut semakin banyak, hati akan mengalami sirosis dan dapat berkembang menjadi kanker hati. Apabila sudah terdiagnosis hepatitis B, yang dapat kita lakukan adalah segera konsultasi dengan dokter dan lakukan terapi hepatitis B. Tujuan utama terapi hepatitis B kronik adalah meningkatkan kualitas hidup dan mencegah terjadinya sirosis hati, kanker hati, dan kematian. Tujuan terapi yang ideal adalah munculnya kekebalan tubuh dan hilangnya HBsAg. Sementara, tujuan terapi yang memuaskan ialah munculnya kekebalan anti-HBeAg. Dan tujuan terapi yang dapat diterima adalah penekanan virus hepatitis B ditandai dengan HBV DNA turun atau hilang. Saat ini, pilihan pengobatan untuk hepatitis B kronik ada dua, yaitu terapi yang diminum atau terapi suntikan. Pada terapi yang diminum, virus hepatitis B dapat dikalahkan dalam waktu singkat. Namun, virus dapat hidup kembali jika terapi dihentikan. Pada terapi suntikan, terapi akan mengalahkan virus hepatitis B dengan melatih sistem kekebalan tubuh untuk melawan virus, walaupun terapi sudah dihentikan. Pencegahan hepatitis B dapat dilakukan dengan vaksinasi. Vaksin hepatitis B mampu memberikan perlindungan terhadap infeksi hepatitis B selama lebih dari 20 tahun. Periksakan diri Anda jika Anda berisiko tinggi. Tidak melakukan hubungan seksual bila belum menikah, setia dengan pasangan yang sah dan tidak berganti-ganti pasangan, menggunakan pengaman bila pasangan Anda terinfeksi hepatitis B, tidak menggunakan narkoba, serta lakukan pola hidup sehat untuk pencegahan hepatitis B seperti makan makanan bergizi seimbang, makanan bergizi dan minum air putih minimal 8 gelas sehari, tidak mengkonsumsi alkohol, olahraga teratur, dan stop merokok. Hati-hati dalam menggunakan obat dan suplemen alami. Saat ini pengobatan hepatitis B sudah dibiayai oleh JKN. Ayo segera konsultasikan dengan dokter apabila Anda beresiko. Untuk informasi lebih lanjut tentang hepatitis B, kunjungi www.lawanhepatitis.com. Ayo lawan hepatitis B. Kenali, periksa, dan kalahkan.